Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang tutorial Excel untuk pemula. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pivot table, rekan-rekan. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang cara mengcopy pivot table dan juga cara men-setting untuk slicer. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara untuk memindahkan pivot table. Nah, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, di sini kita memiliki dua pivot table ya rekan-rekan. Ini yang pertama pivot table penjualan dan ini yang kedua pivot table 1. Nah, kini kita akan ganti namanya ya menjadi pivot table pelanggan ya. PPT pelanggan. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan kembali rekan-rekan pembahasan kita. Di sini tabnya tadi tertutup ya rekan-rekan. Nah, show tab. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana cara untuk memindahkan pivot table ke dalam worksheet yang baru ya. Karena kalau seandainya kita memiliki banyak pivot table, tentunya ini akan memakan ruang yang cukup banyak ya rekan-rekan. Jadi kita akan memindahkan caranya. Pertama, untuk yang ini yang pivot table pelanggan ya, pivot table pelanggan ini kurang N rekan-rekan, pivot table pelanggan. Nah, caranya pertama kita klik di salah satu headernya ataupun di bagian item-item yang ada di pivot table pelanggan. Kemudian di menu analyze ya rekan-rekan, kita pilih move pivot table. Nah, maka di sini akan muncul jendela move pivot table. Di sini ada dua pilihan rekan-rekan. Choose where you want the pivot table report to be placed. Nah, kita diminta untuk memilih di mana pivot table ini akan kita tempatkan. Di sini ada pilihan new worksheet atau worksheet baru atau juga existing worksheet, artinya worksheet yang sedang kita gunakan sekarang. Pada saat ini kita menggunakan worksheet di locationnya itu di cell D3, yaitu kolom D dan row 3. Nah, sekarang kita ingin memindahkannya ke worksheet yang baru rekan-rekan, karena nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat chart atau grafik dari pivot table yang kita miliki. Sekarang kita pilih yang new worksheet, kemudian tekan OK. Nah, maka worksheet ini dipindahkan ke sheet yang baru rekan-rekan ya. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan rekan-rekan. Ya. Pertama, kita ingin menampilkan nama sales ya, nama sales di bagian row. Maka kita pilih sales, kemudian kita tarik dan pindahkan di bagian row di sini. Sekarang nama salesnya sudah ada, kemudian pelanggan dari nama masing-masing sales ini sudah ditampilkan juga rekan-rekannya. Nah, kemudian di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengubah angka-angka ataupun nilai-nilai dari kolom total penjualan. Nah, di sini jika rekan-rekan perhatikan, di sini dia masih berupa angka-angka. Jikalau seandainya kita ingin mengetahui nilai dalam bentuk yang lain, nah kita tinggal klik salah satu di antara sel yang berisi total penjualan. Kemudian kita klik kanan. Nah, maka di sini kita memilih list menu yang show value as. Nah, di sini banyak pilihan rekan-rekan ya. Nah, untuk sekarang kita ingin menampilkan dalam bentuk persentase dari grand total. Nah, kita klik yang ini, maka dia adalah 2,02% dari keseluruhan. Nah, ini totalnya 100%. Dan untuk bagian sales Aceng Baharudin, kemudian pelanggan Bapak Dayat, dia adalah total penjualnya 2,02% ya. Kemudian untuk Bapak Edi sekian 2,64 dan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana jikalau kita ingin mengganti untuk value yang lain? Nah, rekan-rekan tinggal memilihnya aja. Pertama misalnya persen dari kolom total, ini angkanya akan sama dengan grand total rekan-rekan. Itu sama ya, nggak ada perubahan. Bagaimana dengan angka yang lain? Nah, rekan-rekan silahkan nanti persen row total. Nah, maka dia angkanya 100% semuanya ya, karena dia pembandingnya cuma 1 gitu rekan-rekan. Nah, sekarang kita pilih yang ini aja ya, untuk grand total rekan-rekan. Nah, atau juga kita bisa membuat ranking ya, ranking rekan-rekan. Di sini ada pilihan
rekan-rekan silahkan nanti bisa di tes di rumah ya. Di sini ada rank smallest to largest ya, smallest to largest atau largest to smallest. Nah, misalnya kita coba salah satu ya. Nah, ini dari base field-nya bukan nama pelanggan, tapi di sini dari base field-nya itu nama sales ya. Kita klik OK. Nah, maka dia ini ada rankingnya rekan-rekan ya. Nah, tapi di sini rankingnya tentunya based on sales, demikian angkanya. Tapi bagaimana kalau based on atau berdasarkan nama pelanggan? Coba kita lihat. Nah, di sini berdasarkan nama pelanggan ya rekan-rekan, maka rankingnya dia akan ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ada 1 2 3. Nah, dia akan diambil dari nilai-nilai tadi yang subtotal, yang total penjualan yang kita miliki. Nah, nanti rekan-rekan bisa mencobanya di rumah ya. Nah, untuk sementara kita pakai yang present grand total aja rekan-rekan. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat chart ya, ataupun grafik dari pivot table yang kita miliki. Nah, di sini kita pilih di sel yang mana aja rekan-rekan ya. Kemudian kita pilih pivot chart. Nah, maka di sini akan ditampilkan chart-chart ataupun grafik yang kita akan sesuaikan keinginan kita, apakah mau garis ataukah dalam bentuk kolom ya, kolom. Nah, di sini ada pilihan rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan silahkan mau pilih yang mana, nanti boleh disesuaikan dengan keinginan masing-masing gitu. Oke, misalnya kita ambil yang garis saja ya rekan-rekan. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka grafik ini ditampilkan di sini. Nah, ini di sini kita untuk fieldnya kita tutup dulu ya rekan-rekan. Nah, kemudian kalau rekan-rekan perhatikan di sini kan ada nama-nama nih, nama-nama pelanggan ya. Nah, kita ingin menghilangkan ini nama sales, nama pelanggan, dan sum of total penjualan. Nah, caranya kalian rekan-rekan klik aja di sini, kemudian hide all field button on chart. Nah, maka di sini dia akan disembunyikan. Kemudian untuk total di sini, untuk title-nya kita bisa tentukan misalnya penjualan berdasarkan pelanggan misalkan. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan rekan-rekan ya. Nah, di sini ada grafiknya nih. Nah, kalau di sini terlalu kecil, rekan-rekan bisa pindahkan ke worksheet yang lain. Misalnya ini saya copy ya rekan-rekan, saya copy, kemudian kita tambahkan sheet baru. Nah, kita paste di sini. Nah, ini biar garis-garisnya nggak kelihatan, rekan-rekan klik menu view ya. Kemudian di sini ada pilihan garis lainnya, kita uncheck ya, dihilangkan checklistnya. Maka di sini garis-garis yang tadi dihilangkan gitu rekan-rekan. Nah, ini biar kelihatan tuh seperti ini ya. Nah, di sini kan ada nama-nama yang berulang rekan-rekan nih. Kalau seandainya mau diubah juga nanti bisa rekan-rekan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, sekarang misalnya rekan-rekan ingin menghapus pivot table ini misalnya kan. Nah, rekan-rekan di sini ada pilihan clear ya, tinggal pilih kemudian clear all, maka pivot table ini akan dihapus. Nah, gitu rekan-rekan. Kemudian kita bisa menambahkan yang baru lagi, misalnya kan di sini solve field list. Nah, gitu rekan-rekan. Ini saya Ctrl Z kembali ya. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan-pilihan yang lain ya, di tombol di menu analyze. Di sini kita bisa mengganti change source data atau data source ya. Nah, sementara ini kan kita menggunakan ini. Jikalau seandainya memiliki data yang lain, nah rekan-rekan tinggal memasukkan nama tabel ataupun data yang rekan-rekan miliki. Ini saya hanya menunjukkan aja ya bagaimana cara kita untuk mengubah source datanya. Nah, gitu rekan-rekan. Nah, kemudian untuk tampilan pivot table grafik ini sendiri, rekan-rekan nanti bisa menyesuaikan ya keinginan rekan-rekan. Apakah ditampilkan seperti ini ataupun yang lainnya, nanti tinggal rekan-rekan memilihnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kemudian misalnya rekan-rekan ingin mengganti untuk tipenya misalnya kan, atau di sini juga bisa move chart. Misalnya ini kita mau dipindahin ke ya, kalau yang tadi kita copy paste ya. Nah, sekarang kita di sini rekan-rekan ya, ketika rekan-rekan klik chartnya di sini akan muncul location untuk move chart ya. Di sini kita bisa memindahkan
grafik ini ke worksheet yang baru gitu rekan-rekan. Nah ini kita bisa memberi nama chartnya. Sementara ini kita biarkan chart 1 dulu, kemudian klik OK. Nah maka dia dipindahkan ke worksheet yang chart 1 nih itu rekan-rekan ya. Jadi di sini ditampilkan secara keseluruhan ya, artinya dia langsung dibatasi untuk ini ya, kita nggak bisa memilih sel-sel yang lainnya karena ini udah berupa chart gitu. Jika misalnya nanti rekan-rekan mau mengkopinya, tinggal klik aja di sini di bagian luar, kemudian copy, pindahin ke dashboard ataupun tempat rekan-rekan membuat report gitu ya. Nah yang tadi kita sudah memindahkan chartnya ya rekan-rekan, jadi chartnya sudah pindah ke sini. Nah, gitu. Oke, sekarang di sini masih ada menu-menu yang lain di analyze ya. Kemudian di sini kita bisa memuat untuk field list. Nah di sini nih field list, di sini kan untuk menampilkan field list kita bisa klik kanan kemudian show field list ya, atau juga kita tinggal klik aja di sini kemudian klik yang field list yang ada di sini, maka ini untuk field listnya ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan plus and minus button ya. Ini di sini kan kita memiliki ini plus minus nih, expand and collapse ya. Nah kita juga bisa mengklik ini rekan-rekan, maka ini dihilangkan tanda plus minusnya ya rekan-rekan. Kalau mau menambahkan lagi bisa juga di sini. Oke. Kemudian untuk field headernya itu adalah ini nama-nama titlenya. Kalau kita tidak mau menampilkan ini, kita bisa menghilangkannya dengan mengklik field header, maka dia akan dihilangkan. Gitu. Ya. Kalau untuk total penjualan di sini tidak dihilangkan karena dia bukan bagian dari header yang kita miliki. Ini hanya perhitungan yang dibikin oleh pivot table. Nah, untuk sum of total penjualan kita bisa di sini menggantinya ya, mengganti namanya misalnya persentase total penjualan misalnya kan. Nah kita bisa klik di sini di functionnya, di formula di sini ya, atau tekan F2. Nah kita bikin persentase total penjualan, nah maka namanya menjadi persentase total penjualan. Untuk menampilkan kembali headernya kita klik lagi field header gitu rekan-rekan ya. Ini untuk settingannya, misalnya untuk layoutnya bisa dibikin rata tengah rekan-rekan ya, nanti seperti yang pernah kita pelajari sama-sama. Ini bisa diperbesar juga untuk hurufnya misalnya kan, nanti rekan-rekan bisa sesuaikan dengan keinginan rekan-rekan. Oke, untuk di analyze itu untuk slicer kita sudah belajar kemarin. Kemudian untuk optionnya sendiri, nah di sini ada pilihan-pilihan. Nah ini hanya untuk menunjukkan tentang option-option yang akan kita pilih untuk pivot table yang kita miliki. Nah ini kalau seandainya saya bahas di sini akan cukup panjang ya rekan-rekan. Mungkin nanti ini karena ini sudah tahap advance ya rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang baru belajar, mungkin untuk sementara ini kita lewati dulu untuk pivot table option ini ya. Kemudian untuk timeline, nah untuk filter connection, nah kemarin kita memiliki filter connectionnya itu yaitu slicer ya rekan-rekan. Filter connection atau slicer itu nama sales yang kita miliki kemarin ya. Kemudian untuk select di sini kan entire pivot table, artinya gini, ketika kita klik di sini kemudian kita ingin memblok semua, nah kan kita mesti blok dulu semua ya. Tapi kita juga di sini ada satu fitur untuk select di sini ya, select entire pivot table, maka di sini akan dipilihkan semuanya kita rekan-rekan ya. Kemudian untuk pivot table sendiri di sini ada juga relationship. Nah ini insya Allah nanti kita akan bahas untuk yang advance ya, karena ini perlu waktu juga rekan-rekan. Nah ingat, jikalau untuk refresh data ini, jikalau seandainya ada penambahan data ataupun ada pengurangan ataupun ada perbaikan, jangan lupa untuk merefresh ini supaya apa, supaya datanya nanti akan direfleksikan ke data yang paling update. Nah, begitulah rekan-rekan untuk tutorial kali ini, kita cukupkan sekian. Sampai bertemu lagi pada tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.